Halo Virgo, apa kabar? Semoga kamu sehat dan semoga kamu baik-baik saja. Gimana bulan Maretnya? Apakah lancar ataukah penuh dengan stres? Ya semoga lancar-lancar ya kemarin. Nah, ini sudah bulan April. Di bulan April ini, bagi umat muslim akan berpuasa. Jadi, semoga puasa kalian bisa lancar dan sukses. Nah Virgo, kita cek bagaimana rezeki di bulan April tahun 2022. Oke Virgo. Rezeki Virgo di bulan April tahun 2022. Sama kita buka yuk. Angel de la Nuit, The Emperor, Nine of Cups, Ten of Wands, Eight of Swords, ada puyeng. Oke, ada bagusnya, ada jeleknya. Jadi untuk bisa mengerti ini, kita runut dulu ya, dari kartu yang masalah sampai kartu yang penyelesaian. Jadi biasa kan 1, 2, 3, tapi ini enggak. Jadi kita runut dari yang menjadi masalah sampai ke yang penyelesaian. Oke, kita awali dari kartu pertama ini, Eight of Swords. Jadi begini, di bulan ini mungkin kamu itu tertekan karena kamu dituntut dari kiri dan kanan. Nah, apa aja tuntutannya? Mungkin tuntutan untuk menikah, tuntutan dari keluarga, pasangan atau orang tua agar kamu mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, atau kamu dituntut untuk cepat selesai kuliah, atau kamu dituntut untuk membuka usaha. Ya intinya tuntutan itu membuat diri kamu menjadi stres dan juga pusing. Lalu di bulan ini kamu juga akan ada banyak urusan, banyak kerjaan, dan juga banyak kesibukan, sehingga sulit sekali untuk kamu beristirahat. Nah itu juga bikin kamu pening. Kenapa orang kurang tidur itu juga pening. Di bulan ini kamu juga akan merasa terperangkap dan juga terjebak. Kamu merasa bahwa hidup kamu itu stagnan. Kamu mau maju, mundur, ataupun belok tidak bisa karena kamu tidak memiliki uang dan juga modalnya. Jadi istilahnya sekarang kamu itu hanya bisa pasrah sehingga kamu merasa tak berdaya. Nah itu juga bikin stres sih. Nah jadi begini. Ya memang rasanya itu tidak berdaya, tidak memiliki power, dan juga rasanya kok jadi orang tidak berguna banget. Nah bagaimana kalau kamu itu berhenti memikirkan hal tersebut? Bagaimana kalau kita itu mulai bersyukur kepada Tuhan bahwa kita itu masih sehat, masih bisa makan, masih bisa dapat nafkah, dan masih bisa hidup dengan penuh energi dan juga semangat. Gimana kalau kamu itu mulai melihat semuanya dari perspektif yang berbeda, perspektif dengan penuh rasa syukur dan optimisme. Nah cobalah, dengan mencoba hal itu maka kamu akan melihat bahwa hidup itu ternyata tidak jelek-jelek amat. Masih banyak hal bagus yang kamu dapatkan dan miliki. Lalu selain itu, jika kamu mulai meditasi ataupun berdoa ataupun juga sembahyang ataupun juga ibadah dengan sesuai, maka itu semua juga bisa menenangkan jiwa dan batin kamu. Terakhir, jangan lupa untuk sharing dan berbagi dengan orang yang menyayangi kamu. Karena juga kita sharing dan berbagi dengan orang yang menyayangi kita, maka kita akan dapat support moral yang cukup lumayan. Oke, ini kartu Ten of Wands, kartu keduanya. Jadi ini juga sesuai dengan ini. Jadi begini, akan ada banyak tekanan yang terjadi di dalam hidup kamu. Dan tekanan itu muncul dari orang tua, dari pasangan, dari atasan, ataupun juga dari partner bisnis. Nah, tekanan ini sangat berat, sehingga kamu merasa tidak sanggup untuk menanggungnya. Nah, jika memang kamu merasa seperti itu, lebih baik kamu mulai berbagi tugas dan berbagi beban.
Jangan lupa untuk sharing, jangan lupa untuk ngobrol, dan jangan lupa untuk utarakan isi hati kamu. Jangan dipendam sendiri, karena nanti jika kamu pendam terus itu bisa jadi penyakit yang membahayakan untuk jiwa dan juga badan kamu. Namun akan tetapi, kartu ini juga ada sisi positifnya, yaitu ada kemungkinan kamu mendapatkan promosi atau kenaikan jabatan, sehingga bayaran kamu itu bisa bertambah. Ya meskipun tanggung jawab bertambah, tapi kalau bayaran bertambah kan gak apa-apa. Lalu selain itu, kamu juga mungkin akan banyak lembur, akan banyak menghabiskan waktu di kantor untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kamu. Oke, selanjutnya ini kartu The Emperor ya. Jadi begini, The Emperor ini menceritakan bagaimana mengcounter ini dan mengcounter ini jadi begini. Jadi untuk meringankan tekanan yang tertuju kepada diri kamu, juga untuk meringankan beban pekerjaan kamu, maka ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Di antaranya seperti ini. Jadilah orang yang disiplin. Disiplin waktu, disiplin ilmu, dan juga disiplin di dalam mengerjakan pekerjaan kamu. Lalu, milikilah prinsip yang bertanggung jawab, dalam artian begini. Jadilah orang yang berprinsip bahwa setiap tugas yang diberikan kepada diri kamu akan bisa kamu selesaikan dengan tepat waktu dan dengan sesuai. Lalu selain itu, ikutilah peraturan. Ikutilah aturan-aturan yang ada. Aturan-aturan yang ada itu jangan dilawan, tapi ikutilah. Sesuaikan diri kamu dengan aturan-aturan tersebut. Lalu kontrollah diri kamu. Jadi kiranya jika kamu mulai malas, mulai capek, atau mulai slacking, leha-leha gak jelas, maka bangkitlah. Tinggalkan hal tersebut dan kembalilah untuk menyelesaikan pekerjaan diri kamu. Nah, yang terakhir, jadilah orang yang fokus. Jadilah orang yang pemberani dan gunakan kebijaksanaan kamu. Karena dengan kebijaksanaan, maka kamu akan bisa melihat beberapa hal yang orang lain tidak lihat. Jadi kurang lebih begitu. Petunjuknya seperti itu. Pada intinya, jika kamu mau sukses, jika kamu ingin tujuan hidup kamu itu bisa kamu capai, maka yang harus kamu lakukan itu adalah berjuang untuk bisa mendapatkannya. Jangan malas, jangan kamu menganggap remeh, tapi berjuang. Jadi jika kamu ingin menikah, kamu ingin promosi jabatan, kamu ingin hubungan yang harmonis, kamu ingin punya banyak teman, ataupun juga kamu ingin hidup kamu menjadi lebih baik, maka berusahalah untuk hal tersebut. Ya, itu poinnya, berusahalah. Selanjutnya, ini kartu Angel de la Nuit. Jadi Angel de la Nuit ini yang mengatakan bahwa jika kamu mampu mengatur segala sesuatunya dengan teratur, seperti dikatakan kartu ini, dan jika kamu mampu untuk fight, maka semua urusan itu bisa selesai. Lalu, kartu ini juga menjelaskan dan mengatakan begini, yang penting intinya kamu itu usaha. Jika kamu sudah usaha, maka nanti Tuhan akan menentukan. Tuhan akan menilai usaha kamu. Jika kamu sungguh-sungguh, maka kemungkinan besar, kecenderungan besar, bahwa Tuhan akan membantu dan menolong kamu. Selain itu, bagi kamu yang sekarang sedang pusing ingin membayar berbagai macam tagihan, misalnya tagihan listrik, tagihan rumah tangga, tagihan mobil, motor, ataupun pendidikan, maka kamu akan bisa membayarnya. Lalu bagi kamu yang dikejar-kejar uang arisan, kamu harus bayar, maka kamu juga nanti akan bisa bayar. Nggak tahu itu datang dari mana uang, tapi nanti akan datang. Dengan kecerdasan dan kecerdikan kamu akan bisa dapat uangnya. Selain itu, bagi yang selama ini hidupnya suram, stres, pusing, misalnya nggak punya kerja, misalnya nggak punya bisnis, maka akan ada jalan keluarnya kok di bulan April ini. Mungkin kamu dapat kerja, mungkin kamu bisa buka bisnis, atau mungkin ada orang yang membantu kamu. Lalu, selain itu,
Jika kamu misalnya ingin memulai sesuatu yang tidak kamu mengerti, misalnya di perusahaan baru atau bisnis yang baru, dan kamu itu takut, maka singkirkanlah ketakutan kamu. Jalani saja, jalankan saja. Itu kelihatannya akan bisa. Oke. Baik, ini kartu Nine of Cups. Ini kartu terakhirnya. Jadi gini nih, penjelasan akhirnya begini. Jadi setelah tekanan, perjuangan, lalu dengan adanya strategi yang kamu terapkan, dan juga dengan menghilangkan kekhawatiran dan overthinking, maka mungkin pada akhirnya kamu bisa mengubah nasib kamu. Nasib kamu bisa menjadi lebih beruntung, hidup kamu bisa menjadi lebih rileks, dan hidup kamu bisa menjadi lebih sejahtera. Ya, meskipun harus melewati banyak ujian, banyak kejadian, dan banyak roller coaster kehidupan, tapi kan at least ketika kamu berjuang, ada kemungkinan pada akhirnya kamu itu bisa sejahtera dan berkelimpahan. Lalu bagi kamu yang sedang berusaha untuk mendapatkan promosi jabatan, mungkin kamu akan bisa mendapatkannya. Lalu bagi kamu yang sedang memperjuangkan bonus, memperjuangkan THR, dan memperjuangkan kenaikan gaji, kamu juga mungkin bisa mendapatkannya. Lalu selain itu, jika sekarang kamu single dan kamu sedang berusaha untuk mengejar seseorang, maka mungkin kamu akan bisa mendapatkan hatinya. Lalu bagi TKI yang berada di luar sana, kamu mungkin berpikir untuk pulang. Kamu mungkin berpikir bahwa inilah saatnya kembali ke tanah air, lalu menikmati hasil kerja keras kamu di luar. Nah, jika memang pikiran kamu seperti itu, ya jalani, pulang saja kemari, buka usaha atau kerja saja di mari. Terutama jika memang tabungan kamu itu ada, kamu tidak perlu banyak pusing-pusing lagi. Nah, jadi di sesi tarot reading ini kita bisa melihat bahwa ini adalah semua satu kejadian yang berurutan, dari penyebabnya, lalu bagaimana cara mengatasinya, lalu hasil akhirnya. Ini merupakan tarot yang runut kalau kita lihat. Komplit lah istilahnya. Nah, jadi kurang lebih begitu ya Virgo. Kami doakan yang terbaik untuk kamu. Kami doakan kamu sukses, dan kami doakan impian kamu bisa terwujud. Jadi, kami pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menonton dan mendengarkan. Sekali lagi, selamat puasa bagi yang berpuasa. Good luck and Godspeed.